ternyata bahkan ratusan miliar itu bisa datang dari satu individu yang sama gitu. Wow. Jadi perputaran uang satu individu itu per hari itu ratusan miliar. Orang secara umum kalau ngomongin data atau statistik nggak paham sih. Iya. Jadi gue biasanya ngebelokinnya ke IT-ITan lah gitu. Cuman industrinya konsultan. Konsultan duitnya banyak dong gitu. Kalau Harusnya. nggak saya, kalian nggak punya dosen pembimbing gitu. Wow. Oke, udah masuk part 2 nih. Cepet banget ya. Ini video kedua. Jadi kita udah bikin video sebelumnya, my friend. Ini adalah lanjutan dari sesi kita ngobrol. Ini sebenarnya kita reunian ya. Iya, reunian. Dalam rangka iftar bersama alumni statistika IPB. Jadi di video sebelumnya kalian boleh tonton di sini. Itu kita lagi dikasih pertanyaan random sama ChatGPT. Ya, dan kalian bisa tonton dulu ya. Udah 5 pertanyaan sebelumnya, sekarang 5 pertanyaan terakhir. Yep. Ya. Oke. Pertanyaan ke-6 nih. Apa insight atau temuan data paling mind blowing yang pernah kalian dapat? Wow. Temuan paling mind blowing ya. Temuan paling mind blowing. Kalau gue jawab duluan. Boleh. Bukan gue yang dapat, tapi ini salah satu yang ngebuka pikiran gue banget terkait diri gue pada saat itu. Jadi dulu tuh gue punya problem, kalau kata teman-teman gue selalu ngomong based on teman gue. Padahal gue kuliah di statistika gitu. Gue sebagai orang yang kuliah di statistika, gue nggak ngomongin berdasarkan data gitu. Oh, oke. Berdasarkan data yang gue temuin tuh kayak gini. Gue dulu nggak kayak gitu, tapi gue ngomong teman gue tuh ngasih tahu kayak gini loh gitu. Nah ini teman kita juga yang nyenggol itu namanya Ahmad Zaki atau biasa kita panggil Eki. Dia bilang yang buka lapak. ya, kalau lu ngomong kayak gitu terus buat apa kuliah statistik gitu, kenapa lu nggak bisa akhirnya state atau berargumen ya based on data. Lu kan orang statistik gitu. Kenapa lu kalau mau argumen nggak ngeluarin data dulu? Contohnya pada saat itu dia ngasih pertanyaan ke gue, menurut lu berapa perbandingan cowok sama cewek di dunia ini? Nah, itu lagi mau menjawab apakah kiamat sudah dekat. Nah, itu lagi ngobrol random kan. Cuma karena ya mungkin referensi gua, informasi yang gua dapat pada saat itu kayak wah udah mau akhir zaman segala macam, populasi di dunia udah cowok ceweknya lebih banyak cewek dengan kayak gitu. Gua ngomong kayaknya udah 1:4 gitu karena sekarang cowok bisa kayak nikahin banyak cewek karena ceweknya butuh kayak gitu-gitulah based on informasi yang gue dapat pada saat itu gitu. Terus si Eki ini matahin dengan data yang benar-benar dia cari gitu. Nih kalau lu ngomong by data lu bisa tanggung jawab dan ini real dikeluarin sama gue lupa waktu itu WHO atau apalah gue lupa pokoknya WFH kali ininya dunia lah pokoknya gue lupa yang ngeluarin tuh apa. Jadi datanya itu ya cuma even nggak 1:2 gitu, masih 1:1 sekian gitu, nggak nyampe 1:2. Itu by sensus. Iya by sensus, ya itulah apa UNICEF atau WHO gue lupa pada saat itu si Eki. Tapi sensus apa survei? WWF. Nah mungkin survei WWW kali. WWE. Sumpah gue lupa. Tapi yang jelas dia ngeluarin datanya yang valid. Terus based onnya yaitu yang dunia itu gue cuman lupa apa gitu. Mungkin survei lah ya. Kalau sensus kayaknya bisa jadi sensus negara-negara nggak sih diambil terus akhirnya sama dia diolah datanya terus dibandingin gitu. Gue nggak ngerti. Tapi kalau Indonesia sih gue nggak yakin sih di Indonesia di sensus ya. Ya nggak sih? Betul. Sensus walaupun penduduk, cuma ngelihat jenis kelamin ya. Iya sensus penduduk kayaknya agak lambat juga pergerakannya deh. Iya. Mungkin juga sih ya sensus ekonomi segala macam. Iya sensus kan juga sensus ya. Makanya gue nggak tahu apa maksudnya dia ngambil datanya gimana. Gue nggak selanjut itu nanyanya, tapi dia jelasin kayak gitu.
based on data ini lu 1:2 pun enggak, masih 1:1 sekian. Terus pikiran lu yang wah udah majority-nya udah cewek, udah ngedominasi secara populasi di dunia ini tuh, kenyataan fakta di lapangan based on datanya enggak segitunya. Itu sih yang gua kayak iya. Berarti Gokil. kiamat masih lama ya. Dulu kita 2012 sudah takut ya. Gue 2012 takut lu keluar rumah tuh 21 Desember. Deg-degan gue. Ternyata masih terbit di timur. Itu. Oke. Lu ada nggak, Nu? Oke. Bentar, sebenarnya ada sih, dan ini lagi-lagi dapet experience di tempat kerja, Bang Pili. Tapi kalau confidential jangan ya. Enggak. Ini gue tidak menyebutkan credentials apapun lah. Tapi fakta di lapangan kan sebetulnya. Jadi karena kebetulan gue sekarang kerja di banking, which itu melibatkan perputaran uang kan. Yeah. Nah, selama ini gue pikir perputaran uang kita di Indonesia tuh mungkin berapa ratus miliar sih gitu kan. Rata-rata daily gitu ya kalau kita ngomongin volume. Nah, berapa ratus miliar ini kan gue mikirnya gitu ya sebagai orang awam pada saat itu, mungkin itu kumulatif dari beberapa orang. Jadi dari beberapa individu dan perputarannya berapa ratus miliar gitu kan. Ternyata setelah gue mendalami data yang tempat gue punya gitu ya, ternyata bahkan ratusan miliar itu bisa datang dari satu individu yang sama gitu. Wow. Jadi perputaran uang satu individu itu per hari itu ratusan miliar. Dan menurut gue itu insight yang wow gitu. Totalnya ratusan miliar. Ratusan miliar. Misalkan 500 miliar nih. Terus ada satu orang yang mungkin bisa 450 miliarnya. Enggak, bahkan 500 miliar itu dari satu orang. Oh, dengan asumsi yang lain receh-recehan doang. Betul. Gitu ya. Jadi bahkan gue pikir kayak kan mungkin kalau kita sehari-hari sesimpel mungkin kayak jajan ke Lawson gitu ya. Kan kita transaksional pakai QRIS misalkan. Nah, mungkin amount yang berputar tuh berapa puluh ribu sih? Atau misalkan let's say belanja bangunan misalkan. Mungkin berapa puluh juta gitu ya. Nah, somehow gue menemukan fakta bahwa ternyata transaksi ratusan miliar itu hal yang lumrah, guys. Jadi gue kayak wah, menurut gue sih ternyata data sesimpel data perputaran uang aja itu bisa membuat insight yang baru buat gue gitu. Jadi gue sadar bahwa ternyata perputaran ratusan miliar tuh hal yang normal loh, guys, gitu. Dan selama ini kan ya gue melihat ekonomi di sekeliling gue kayaknya nggak akan nyampe ratusan miliar, bahkan kayak miliaran aja tuh nggak deh kayaknya. Jadi bahkan gue baru tahu ternyata ratusan miliar tuh itu something yang common terjadi loh, gitu sih. Dan itu menurut gue insight yang buat gue pribadi menarik dan cukup gue amazed gitu. Ternyata Indonesia nggak semiskin itu, guys. Indonesia masih ada secercah harapan gitu. Secercah tapi kan. Secercah. Kayak karena memang secara populasi pun memang nggak banyak sih orang yang transaksinya ratusan miliar gitu. Iya. Karena gue pribadi pun mungkin daily amount-nya mungkin ya 1.000-2.000 lah. Tapi ada memang. Dan itu dan itu menjadi informasi yang waktu itu pas gue tahu ya, at that moment sih gue kayak amazed sih. Iya dong. Gitu sih. Jadi kayak wow. Satu individu soalnya. Satu individu betul. Konsep Pareto itu dapat banget ya. Sangat bahkan bukan 80-20 ya. Betul. 99,9 banding 0,01. Betul. Mengalahkan dan fun fact ya, guys. Insight yang tadi gue bicarain itu datang bukan dari pebisnis. Gue nggak tahu itu perputaran untuk apa. Pejudi. Nggak tahu lah. Kita nggak tahu. Nggak tahu lah. Tapi secara amount menurut gue itu cukup menarik. Iya. Itu cuman di lu kan, di bank lu. Iya. CIMB kan? Yap. Nggak tahu di bank lain kan? Aduh. Nggak seriusan. Iya. Harusnya sih ada kondisi yang sama ya. Top 3 bank Indo ya udah pasti ada lah. Iya. Gitu, guys. Oke. Sebenarnya insight yang ada di kepala gue tuh ada sih, cuman terkait bansos sih. Tapi itu kan kayaknya susah. Kayak agak mengerikan ya. Soalnya di situ banyak kan gue 2 tahunan tuh 2022, 2023 sampai 2024 juga sih. Itu
emang proyeknya bansos waktu itu sama salah satu dinas di DKI kan. Cuma kan nggak mungkin ya gue omongin itu ya. Jadi mungkin gue geser yang lebih aman aja. Walaupun bukan berarti ini mengarahkan ke sesuatu negatif ya. Maksud gue kalau ranahnya bansos dan transaksi Bank DKI kayak aktualisasi realisasi itu kan agak sensitif ya. Jadi gue bahasnya mungkin ada sedikit teori deh ya, ini teori. Nggak tahu beneran temuan atau emang teori doang. Dalam teori data communication, itu tuh ada teori namanya 56 banding, gue lupa lagi 56 banding 44 ya? Ya 56 banding 30-an banding sekian persen yang nggak nyampe 10. Gue lupa, ntar gue tampilin di layar deh nama konsepnya ya. Intinya dalam komunikasi, itu tuh sekitar 50%-annya itu sebenarnya yang menyebabkan orang bisa percaya sama apa yang kita omongin itu adalah gestur. Gestur gitu. Jadi cara penyampaian itu adalah porsi terbesarnya. Jadi yang paling rendah itu yang nggak nyampe 10% seinget gue itu adalah konteks yang kita omongin. Jadi insight habis itu di atasnya yang 30 atau 20%-an itu adalah apa namanya? Kayaknya visualnya, gue lupa deh. Tapi yang paling tinggi itu adalah si gesturnya, cara kita membawakan, intonasi. Intonasi. Nah, jadi makanya banyak orang kan kayak misalkan kita ngomongin motivator deh. Motivator kan yang dibawa kan sebenarnya bukan data kan kebanyakan ya. Ada sih slide datanya sekian persen orang berhasil bla gitu. Cuman kan intinya dia menekankan ke intonasinya kan, orang jadi percaya. Nah, kita juga kan sebagai data analis itu gue ingat banget dulu salah satu dosen kita, kayaknya Pak Bagus deh waktu itu pernah ngomong di kelas. Orang statistik itu di tempat kerja banyak laporannya, katanya gini, statistika IPB itu jago technical. Tapi nggak bisa nyampein, nggak bisa komunikasi. Nah, kenapa? Karena menurut gue juga di statistik nggak ada mata kuliah anak komunikasi. Betul. Tapi mungkin bisa dimasukin ke mata kuliah AED, analisis eksplorasi data. Gue lupa zaman kita tuh analisis eksplorasi data ini praktikum atau satu lagi apa sih? Oh ini responsi sih. Responsi kelasnya. Nah, bisa jadi diubah ke praktikum, bisa jadi gimana praktek untuk menyampaikan hasil eksplorasi data kita ini. Jadi bukan cuma gimana cara kita ngeksplorasi data dan menampilkannya, tapi gimana kita menyampaikannya juga bisa jadi. Iya, karena emang bener kan ya? Ya. Karena kita tuh ada yang presentasi itu kayaknya waktu zaman kita analisis perancangan survei kan? Iya. Iya nggak sih sama Bu Cici itu? Iya. Itu kan kita lemah. Waktu gua tuh mensurvei masyarakat Bogor tentang angkot modern itu. Lu tentang apa waktu itu? Aduh. Ingat nggak? Gua kayaknya masalah kebijakan juga deh, tapi gue lupa di kebijakan yang mana. Bukan yang ini ya, transaksi apa tuh namanya? Yang cashless ya, bukan ya? Iya, kayaknya antara kebijakan menuju cashless sih. Lu lupa. Lu bukan sekelompok sama gua kan? Enggak. Gua waktu itu ke Pasar Anyar Bogor tuh, enggak ya? Nah, itu kita bikin project end to end kan? Iya, end to end. Sampai datanya kita kumpulin, gua tuh bikin IPA CSI waktu itu. Bikin chart, habis itu kan presentasi ya di depan yang sekelompok tuh belasan orang. Iya. Kan? Nah, itu di situ doang tuh dapat pengalaman yang beneran kalau menurut gue ya. Padahal itu sekarang di bootcamp di mana-mana itu tuh jadi final outputnya. Lu kan pernah ikut bootcamp juga kan? Pasti ada sesi presentasinya. Itu yang kurang tuh. Ya jadi itu sih kalau menurut gue yang tentang komunikasi. Makanya gue sering banyak ngomongin tentang data communication juga di YouTube video-video gue. Tuh. Nah, itu baru nomor 6 ya. Nomor 7, kalau bisa balik ke masa kuliah, ada skill non-teknis apa yang kalian pengen lebih pelajari? Oke, gue jawab dulu deh, yang tadi ya. Skill ngebacot, ya. Karena menurut gue, terutama di zaman kita sih ya, itu masih kurang banget sih wadahnya buat kita berkomunikasi. Jadi kayaknya yang perlu banget menurut gue ya, dibandingkan ujian komprehensif yang, ya meskipun kalau orang-orang yang akademisi pasti nganggapnya ya komprehensif tes itu wajib karena kan yang diuji itu semua mata kuliah hampir ya semua. Tapi kalau menurut gua sih kalau ngeliat realitanya di lapangan kayaknya sekarang itu dengan
data scientist itu kerjanya udah cross team kan kata lu juga ya, ke business unit. Kalau lu di tim PEP tadi ya. Kalau gue langsung ke klien, itu yang dibutuhin adalah gimana caranya kita bisa memastikan orang tuh paham. Kita kan teknis banget kan. Nah, jadi kalau menurut gue sih harus ada mata kuliah komunikasi. Ya, mungkin tadi bisa alternatifnya di analisis eksplorasi data. Itu satu. Oke. Lu apa? Tuh ini teknis non teknis sih. Gue nggak tahu sih masuknya ke teknis atau non teknis, tapi kalau gue jujur consumer behavior. Oke. Kenapa? Menarik aja. Menarik sesimpel menarik aja. Ya karena pasti ada background yang lu sering mempelajari itu kah, orang-orang teman-teman lu belanjanya gimana? Sebetulnya bukan belanjanya gimana atau gimana, tapi mungkin karena kedekatan gue sama teman gue yang anak psikologi. Atau yang dokter tadi. Iya, ada yang cuma 2 kan di hidup ini. Ada yang dia jurusan psikologi, gue banyak sharing tentang statistika gue, dia banyak sharing tentang psikologi yang dia pelajarin. Jadi si consumer behavior ini nih jadi menarik. Oke. Consumer behavior ya. Walaupun consumer behavior kan jatuhnya teknis sekali. Itu juga kan segmentasi customer juga consumer behavior. Iya, tapi kan di kita nggak ada ya. Iya, kalau kita ngambil minor IKK baru dapat kan. Iya sih, gue juga belajar pas di tempat kerja. Iya. Oke. Mungkin kalau dari gua, kalau harus kembali ke masa kuliah ya. Itu lo boleh turunin dikit nggak? Kalau kembali ke masa kuliah tuh mungkin ini sih critical thinking sih. Oh iya benar. Karena gini, jujur gue pribadi setelah lulus dari bangku kuliah, gue akhirnya jadi relook diri gue pas kuliah sih. Kenapa critical thinking gue sebut? Karena selama kuliah apa yang gue lakukan tuh hanya mendengarkan, and then ya udah gue mengaplikasikan pada substansi yang diperlukan gitu. Misalkan waktu itu ada satu mata kuliah yang gue suka banget lah, yaitu analisis deret waktu. Nah, kenapa gue suka? Karena menurut gue itu pengaplikasiannya nggak harus ribet gitu. Mungkin contoh lu bisa analisis deret waktu di data saham. Ini ya time series analisis. Betul, ya. Takutnya friend kurang paham nih. Analisis. Nah, menurut gue karena pengaplikasiannya itu bahkan di level yang sederhana gitu. Misalkan ya data saham gitu kan misalkan. Nah, tapi di sisi lain, gue tuh pada saat gue kuliah, gue nggak punya kemampuan untuk critical thinking. Sebetulnya apa sih kira-kira yang bisa gue lakukan dengan gue mengetahui metode-metode terkait analisis deret waktu itu. Karena gue hanya menerapkan apa yang gue pelajari gitu, tanpa gue mencoba atau berusaha untuk mengembangkan potensi si metode dari analisis deret waktu ini untuk dikembangkan di skala yang lebih besar gitu kan. Jadi menurut gue kalau gue harus kembali ke masa kuliah, mungkin non teknis yang akan gue coba highlight adalah cara gue critical thinking sih. Karena banyak justru statistika itu menurut gue tools dasar yang sangat bagus untuk lu bisa bekerja bersama gitu. Jadi in paralel sama critical thinking gitu. Jadi lu critical thinking menggunakan metodologi yang sudah sangat precise sih. Jadi menurut gue hasil dan outputnya akan sangat sharpen sih menurut gue. Jadi dari gue kayaknya critical thinking sih. Critical thinking. Tapi itu bentuknya apa? Apakah harus ada matkulnya? Atau itu kita sendiri yang proaktif sebagai mahasiswa? Kan beda tuh. Good question. Kalau menurut gue kayaknya itu datang dari 2 sumber sih. Jadi secara mata kuliah pun kayaknya harus disisipi step by step gitu ya. Di setiap mata kuliah bahkan menurut gue bagaimana caranya menerapkan critical thinking pada mata kuliah ini misalkan. Let's say kalau tadi gue time series misalkan. Gimana caranya lu menerapkan critical thinking pada metode deret waktu? Gimana caranya lu menerapkan pola berpikir kritis di teori statistika misalkan. Jadi kayak itu sih kitanya udah kritis duluan itu kita kritis benar-benar tewas sih, bukan berpikir kritis. Tapi emang critical thinking ini ada dogmanya sih. Betul. Di lingkungan kita lah, kayak lu pelajar atau lu mahasiswa yang sering bertanya, dogmanya ya lu kurang pintar gitu. Jadi kita ada
dogma takut bertanya gitu kan. Jadi padahal banyak yang kita mau explore tapi dogma-dogma ini yang nahan kita buat ngelakuin itu gitu sih. Ini emang harus disebarluasin ke akademisi sih. Critical thinking ini menurut gua. Jadi udah tuh tabrak aja dogma, nanya itu bodoh tuh nggak ada, nanya itu justru pintar gitu. Justru nilai itu menurut gua sekarang udah bukan tolak ukur si orang ini mengerti lagi, tapi sekarang menurut gua adalah tolak ukur orang ini mengerti adalah dari pertanyaannya gitu. Kualitas pertanyaannya. Iya, kalau dia nanyanya sesuatu hal yang deep banget atau dalam banget gitu ya, itu berarti ya orang ini ngerti tentang apa yang dijelasin, orang ini into gitu. Tapi kalau nanyanya malah ya cuman kulitnya doang atau kayak Bu kok ini kayak gini doang gitu. Ya level pertanyaannya what sama how and why itu beda ya? Iya, itu sih. Jadi hilangin lah dogma-dogma nilai itu jadi parameter orang mengerti sesuatu, tapi kualitas pertanyaan sih. Tapi kayaknya itu mah kalau di lingkungan kampus tuh lebih karena kita tuh nggak enak nanya karena biasanya kan dosen jauh lebih tua ya. Ya. Kalau gua kan ngajar di bootcamp juga ya, kan banyak yang seumuran. Itu mungkin nggak tahu juga siapa karena itu udah kepepet ya. Biasanya kalau orang ikut bootcamp kan orang-orang yang ngerasa di kuliah 4 tahun nggak cukup ya ilmunya ya. Terus gue bayar sekian puluh juta yang biasa dikeluarin dalam beberapa semester. Gue cuma belajar beberapa bulan shortcut. Jadi gue mau nggak mau kalau gue nggak paham gue nanya gitu. Cuman kayaknya lebih ke mindset orang Indonesia ya. Kalau orang lebih tua kan dogmanya tadi. Itu namanya dogma ya, bukan stigma. Apa sih bedanya stigma sama dogma? Aduh, secara terminologi gue juga nggak ini sih. Tapi dogma tuh kayak apa yang diyakini masyarakat banyak benar aja sih kayaknya. Oh, iya. Tapi ini sih sebetulnya kalau statistika IPB itu dia ngewadahi lewat praktikum dan apa tadi? Responsi yang sama kakak tingkat. Cuman mungkin emang dari kitanya aja nih udah ada dogma, udah ada mental blocknya. Kalau lu nanya, lu nggak ngerti, lu nanya ya lu bodoh gitu. Udah ada di situ mental block di diri kita masing-masing yang udah ditanam dari zaman SD bahkan gitu, atau TK bahkan gitu kan. Kalau TK kita nanya sesuatu even ke orang tua atau ke guru-guru kita tuh udah nggak usah nanya udah lu terima aja gitu ya gitu. Terus kayak kita nanya 1 tambah 1 kenapa hasilnya 2 aja ke guru kan, maksud lu apa nanya ya? Lu ngerjain gua. Gitu. Nah itu sih yang menurut gua harus dipatahin lah, critical thinking. Dan sebenarnya gini sih guys, gua ada satu quote yang tapi gua lupa sumbernya Bang Pil. Gua lupa gua dapat ini dari mana, tapi gua pernah baca gini quote-nya. Ini singkat banget quote-nya, bahkan cuma gini. Relevance way of thinking to irrelevant questions. Oke. Oh iya. Pengaplikasiannya tuh gini. Jadi kalau misalnya tadi Bang Jaat bilang 1 plus 1 kenapa sama dengan 2, orang pada umumnya kan akan menjawab bahwa ya 1 tambah 1 2. Kamu punya 1 apel tambah 1 apel lagi ya jadi 2 apel gitu kan. Itu kan jawabannya akan irrelevan gitu. Kenapa 1 apel tambah 1 apel jadi 2 apel nggak sih? Tapi kan di balik 1 plus 1 itu kan ada matematika yang kita harus tahu konsep dasarnya kan. Nah untuk masyarakat umum pertanyaan tadi kan jadi irrelevan. Nah tapi justru berpikir kritis itu kadang-kadang dikonotasikan sebagai pola berpikir yang irrelevan. Nah makanya waktu itu gue pas baca quote itu kayak benar juga ya. Sebenarnya bukan kita yang nggak irrelevan, tapi justru kalau kita mencoba berpikir kritis seolah-olah kita datang dengan pemikiran yang irrelevan. Jadi relevance way of thinking to irrelevant question lead to irrelevant questions. Menarik. Teman-teman gue keren-keren banget ternyata ya. Bang Billy. Kita wadahi dalam channel YouTube 1340 subscriber. Oke, cukup ya itu dulu ya. Cukup. Pertanyaan ke-8 ya. Apa jargon atau istilah statistik yang sering bikin orang bingung tapi kalian suka? Gue kepikiran sih. Apa tuh? Heteroskedasticity. Aduh. Sama homoskedasticity. Aduh.
Itu sebenarnya tadi kan pertanyaannya yang sering bikin orang bingung. Tapi kalian suka ya, sebenarnya sukanya suka ngomongnya doang sih. Gini kan, kalau heteroskedasticity atau homoskedasticity itu kan lawannya ya. Betul. Itu kan muncul di metode yang cukup populer, regresi kan. Ya gue pertama sukanya itu karena suka konsep regresi sih. Kan regresi linear terutama ya, itu kan gampang banget ya buat dicerna orang ya. Jadi gue sering banget kepikiran, dan ketika ngajar juga, kalau bootcamp itu kan ada regresi pasti ya. Orang-orang yang career switcher yang baru kenal data atau statistik pasti bingung tuh. Tadi kan pertanyaannya apa yang sering bikin orang bingung kan? Bingung dan susah ngomongnya. Jadi kalau dari gue itu sih. Ini jawaban singkat aja. Nah, dari lo apa? Gua satu, mungkin bisa jadi ikonnya statistika IPB. Apa tuh? Galat. Tapi orang suka dengar istilah itu nggak? Ya kalau dia temenan sama anak statistika ya pastilah. Maksudnya sama kita kan. Galat dia lagi. Galat. Even lu sama anak STK ITS, anak STIS, kalau lu ngomongin galat baku, galat apa? Hah, galat gitu. Iya, kayak ngomong gawai ya. Iya, kayak smartphone gawai. Galat. Tapi lu suka sama istilah galat? Bro, siapa yang punya gitu? Maksudnya siapa yang make, bro? Statistika IPB, bro. Suka real gitu. Suka tuh maksudnya lu suka menyebutkannya dulu ya? Iya, karena ya orang make error residual kadang aneh ya. Betul. Error ya. Statistika IPB dengan bangga dan lantangnya galat ya. Standar error galat baku. Kalau gue mungkin, tapi sebenarnya ini nggak membingungkan sih. Salah makin kesini kayaknya istilah ini makin sering didengar orang ya. Kalau gue mungkin p-value sih. Iya. P-value. Nah itu kan lu bisa pakai di banyak aspek juga ya. Kayak ukurannya itu p-value. P-value itu apa sih? Bukan P ya, P-nya itu apa juga kan. Nah itu maksud gue kayak p-value itu menurut gue sebuah jargon yang kayaknya cukup, sekarang sih kayaknya udah cukup terkenal lah ya. Dan p-value kan juga bisa dipakai di mananya tadi kan. Kayak lu mau uji apa, lihat dulu nilai p-value-nya. Ya, nilai P atau p-value berapa gitu kan, untuk lu mengambil kesimpulan apakah sesuai hipotesis atau tidak gitu kan. Itu menurut gue sih p-value kayaknya tapi kayaknya nggak membingungkan juga ya. Ya, tapi kalau orang baru belajar pasti bingung sih. Iya, p-value itu apa? Pasti nanya kan P-nya apa kan? Iya, betul. P-nya apa sih? Probability. Iya. Bener. Betul. Lo tahu nggak? Kalau punya probability? Tahu. Tahu. Iya. Nggak, ini gue for sure gue tahu. Lo tahu. Cuman kalau gue sih ragu sih, makanya gue nanya. Kalau gue suruh jelasin means-nya apa, gue nggak bisa. P-value 0,95 artinya apa? Susah ya? Nggak bisa gue cuma bisa jelasin itu kalau gue mau ngajar sih. Aja harus baca dulu ya. Harus baca dulu. Yang gue inget p-value kurang dari sama dengan 5% adalah signifikan. Tolak H0. Itu dia. Satu lagi sih, peubah. Variabel. Oh iya bener ya. Itu statistika. Iya. IPB. Statistika IPB. Lagi-lagi ya karena ya bukannya mengucilkan atau ngejek ya, tapi emang yang unik tuh dari statistika IPB waktu zaman kita ya, sebelum sekarang sih udah bahasa Inggris sih harusnya. Karena kan sekarang udah jadi IPB University. Semenjak itu udah berubah nama matkulnya udah bahasa Inggris loh. Mungkin. Dulu kan bahasa Indonesia banget nih. Dan sampai ke, kan ada junior kita juga ya, anak 57 yang kerja di Sarkor nih, tempat gua kerja. Dia waktu ngobrol sama klien waktu isi training, dia tuh nyebut variabel tuh peubah. Gue sampai aduh, dia masih ngomong peubah sampai sekarang ya. Ini orang nggak paham ini. Berarti ketahuan anak IPB. Iya, kata gue, ini takutnya orang nggak paham kan ngomong peubah ya. Karena IPB itu Prof.Hoyril tuh dia punya ini kan, apa sih, kayak mungkin proyek atau apa yang memang bahasa-bahasa statistika yang tadinya Inggris tuh di proyek translate dengan baku gitu. Apa sih? Gue nggak tahu, mungkin kerjaan atau jadi buku atau apa, gue nggak tahu juga. Tapi bener-bener secara baku gitu. Kayak tadi galat, error jadi galat. Kayak peubah, variabel jadi peubah, itu kan setahu gue standarisasi nama ya. Iya, standarisasi dari, setahu gue salah satu pegiatnya Prof. Hoyril sih. Iya sih emang.
Sebenarnya nggak ada yang salah sih ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang Cuman unik aja ya. Unik. Waktu kita ngomong, kan, kita udah keluar dari kampus terbiasa ngomong peubah. Orang apaan peubah apa? Kayak sampelnya kalau ngomongnya contoh, lu punya berapa contoh kan? Bayang orang kok contoh mah example kan? Bukan sampel gitu. Oke, banyak sih sebenarnya ya. Oke. Pertanyaan 9 ya. Kalau pekerjaan kalian digambarkan dengan satu grafik, itu bakal seperti apa? Pekerjaan kalian digambarkan dengan satu grafik. Gue tahu sih. Kayaknya kalau dari gue mungkin grafik distribusi normal. Oke. Karena gini, kenapa distribusi normal? Anggapan gue tuh adalah distribusi normal tuh kan lu puncak di mean ya, di mediannya, di puncak lah ya, kan kayak bell gitu kan. Ini jadi gue pikir kenapa kayak distribusi normal, karena menurut gue ada momen dimana kayaknya data scientist tuh kerjanya gampang nih. Jadi skew kirinya tuh ya udah kayak kecil aja gitu kan nilai P-nya. Nah makin lama semakin lu ketika lu baru dan semakin lu dalami dunia data scientist itu seperti apa, menggunakan prinsip statistika gitu ya. Lu akan ketemu titik di mana kayaknya lu di peak puncak nih. Lu akan ngerasa kayak lu stres banget. Lu stres banget kerja sebagai data scientist, terus apalagi mengaplikasikan ilmu statistika gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu lagi, ketika mungkin lu udah 5-6 tahun experience kerja sebagai data scientist gitu ya. Lu akan turun lagi tuh. Ini gampang. Lu ada di situ ya sekarang ya? Belum sih. Oh, belum. Kirain sih. Menuju titik puncak nih. Titik puncak. Tapi kayaknya kalau gue sih kayak grafik distribusi normal sih. Oke. Lu kebayang nggak grafik apa? Masalahnya gue nggak inget nama grafik ya? Iya, nggak familiar sama grafik. Mungkin kalau ada lawannya dari sebaran normal apa? Sebaran nggak normal. Yang dia justru peaknya di ujung kuartal. Bentuknya ya enggak, mungkin ini kali ya, kayak kalau grafik ada skewness kali, ada. Ingat nggak skewness? Kemenjuluran ya. Ini naik dulu terus di ujungnya dia banyak landai langsung ke ujung gitu. Nah, gua tuh justru peaknya di ujung-ujung ini. Jadi dari awal udah peak, terus turun, terus ke peak lagi gitu. Literally gitu. Ya. Gue nggak tahu lah itu sebarannya apa, gue nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Yang grafiknya gitu. Grafiknya Karena tapal kuda. Jatuhnya ini sih lebih ke monthly kan, pekerjaan gue kan repetitif, bulanan. Awal bulan sama akhir bulan gue akan sehektik itu, tapi tengah bulan tuh nyantai. Grafik. Kalau Bang pilih gimana kalau Bang pilih nih? Gue apa ya? Sama gue tadi bayanginnya grafik tuh bentuk grafik apa ya yang bentuk bisa? Ya. Ini kan pertanyaannya digambarkan dengan satu grafik ya. Iya betul. Kalau gue sebenarnya justru yang random distribution sih. Random ya. Random. Kayak detak jantung kali ya. Enggak lah ya. Detak jantung mah ada polanya. Iya. Random sih menurut gue. Atau mungkin scatter plot kali. Kayak scatter plot. Acak gitu nggak, titik-titik ya, acak. Itu yang ada polanya sih menurut gue. Ya mungkin. Karena ini mah maksudnya merujuk ke kondisi gue sekarang ya. Kan posisi gue sekarang itu akan tergantung, kalau di consulting kan pasti tergantung sama project ya, jalan ya. Jadi nggak nentu sih. Nah cuman akan berada di titik peaknya itu ketika kita tuh mau mulai sebuah project. Itu peaknya banget. Kenapa? Karena pertama kalau ya itu konsekuensinya consulting harus belajar hal baru ya. Misalkan gue tiba-tiba kerja sama dinas perumahan dan permukiman, kan nggak punya background itu. Belajar dulu. Habis itu kemarin sama salah satu lab. Jadi di tahap POC nih tempat kerja gue sekarang. Nah itu harus pelajari juga tentang kesehatan. Nah itu puyeng banget itu, kayak bikin proposal segala macam. Ngeresearch juga di pasar kondisi gimana, ngambil data gitu. Data mereka yang dikasih ke kita, yang jadi sampel, dibikin analisis, dan itu benar-benar belajar banget gitu. Nah, bakal turunnya ketika udah sebenarnya pas lagi project. Karena udah tahu. Udah tahu polanya. Nah, naik lagi waktu mau udahan. Bikin final report. Nah, biasanya sih ada kondisi di mana
kita waktu di final report itu dapat request yang sebenarnya ini memang udah commonnya ya, common practice-nya itu nggak diminta di awal, di luar scope kan, tapi tiba-tiba diminta. Ya udahlah demi persahabatan supaya kita bisa lanjut lagi proyek kan itu. Diadain lah tuh, dan biasanya kalau bikin report tuh mendadak sih. Saya ya kan banyak yang dikerjain ya. Tuh. Jadi gitu sih kalau gua random, Jaat, Manu, bell shape ya, normal ya. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa dosen favorit kalian dulu di statistika IPB dan kenapa? Yai. Oke, ini buat Mapren yang masuk statistika IPB. Barangkali ada nih yang masih mengajar aktif sampai sekarang ya. Dari mana dulu? Kalau gua jelas dosen pembimbing kesayangan yang udah kayak jadi seperti ibu gua di Bogor, Ibu Cici. Ibu Cici Suhaini. Ibu Cici Suhaini. Karena ya mungkin ya waktu gua kuliah tuh enggak banget gitu ya. Maksudnya masa hidup perkuliahan gua tidak baik gitu. Dapat dosen bahkan sebelum jadi dosen pembimbing gitu ya, waktu dia masih jadi dosen matkul kita, gue inget banget ada salah satu jam dia ngajar, gue lagi skip, gue dipanggil, ya pokoknya di konseling lah sama dia. Dan kalau kalian memilih dosen pembimbing kalian, saya dan beberapa mahasiswa dipilih oleh dosen pembimbing. Wah, luar biasa, luar biasa. Jadi Bu Cici ini yang ngomong waktu konseling itu kayak, kalian dosen pembimbingnya harus saya. Kalau harus ya? Harus. Kalau itu berarti udah dibawa di forum dosen tuh. Kalau nggak saya, kalian nggak punya dosen pembimbing gitu. Wow. Bukan karena nggak ada yang mau megang, tapi emang nggak ada yang mau megang sih. Mungkin sih, tapi ya yang jelas gitulah. Gue dipilih sama Bu Cici ini. Dia memilih gue untuk jadi mahasiswa bimbingannya gitu. Dan udah, gue bimbingan sama Bu Cici ini bukan cuma bimbingan terkait skripsi gue, tapi bimbingan terkait hidup gue juga gitu. Wow. Udah kayak nyokap gue di Bogor. Luar biasa Bu Cici ya. Bu Cici. Bu Cici sampai sekarang juga gue kan follow Instagramnya ya. Masih aktif konten juga sih sekali, dan ya emang ini sih Bu Cici baik banget sih. Tapi udah balik belum ya? Udah. Anaknya udah sekolah di Indonesia sekarang. Udah nggak di Korea. Tapi udah ngajar balik. Masih harusnya udah balik karena udah nggak di Korea. Ya emang bener sih Bu Cici tuh. Bahkan kayak gue nikah itu lamaran segala macam tuh sering ngucapin. Kalau gue bukan bimbingannya ya. Mungkin tahu kali ya gue temen lu. Mungkin. Oke, itu alasannya ya. Alasannya itu. Cukup. Kalau gua boleh sebut 2 nggak sih? Boleh. Ini kan dosen favorit. Boleh. Asal jangan jawab semua dosen favorit saya. Bullshit. Top 2 lah ya, top 2. Top 2 yang jelas mungkin sama kayak Bang Jaat gitu ya. Jadi shout out to Bu Itasia Dina Sulfianti. Wah, ini masih hafal ya. Hampir kepleset tadi. Sangat memorable lah. Karena alasannya kenapa Bu Ita, karena Bu Ita tuh dosen yang secara pengetahuan sudah nggak usah diragukan lah ya. Kayak dia udah sangat kompeten sih bisa gue bilang. Gitu kan. Nah, terus yang keduanya yang gak kalah penting, ini menyangkut juga critical thinking sih. Jadi Bu Ita tuh selama masa bimbingan gua dengan beliau tuh sering banget ngutarain bahwa kamu tuh jangan jadi mahasiswa yang iya aja. Jangan jadi mahasiswa yang textbook. Belajarlah something yang kamu belum tahu, dan kamu harus jadi mahasiswa yang serba tahu gitu. Karena kan selama ini kita kuliah kan ngajarin A, ya udah kita cuma tahu A. B-nya mungkin nggak kekupas kan. Nah, kenapa Bu Ita jadi salah satu dosen favorit gua itu ya karena tadi. Jadi beliau lah yang memulai cikal bakal critical thinking tadi itu sebenarnya di Bu Ita tuh sebetulnya. Ya keduanya ya itu sih, karena gue juga selama kuliah kayaknya mahasiswa skip ya. Dan Bu Ita sangat berbaik hati untuk menaungi mahasiswa skip kayak gue. Jadi pembimbingnya Bu Ita? Yoi, pembimbing satu. Pembimbing satu gue Bu Ita. Dan ya itu selama bimbingan tuh banyak banget lah momen-momen yang unforgettable lah. Bahkan di Bu Ita tuh sebenarnya mungkin gini sih konteksnya, dia tuh sangat berbaik hati gitu ya. Karena dia nggak mau mahasiswa yang dia bimbing dan mahasiswa
secara umum gitu ya di statistika IPB itu mempunyai skill yang di bawah rata-rata lah. Makanya dia pressure banget kan ke kita tuh jangan jadi generasi strawberry. Iya, gue inget banget tuh. Iya. Itu dia. Nah, itu satu. Mungkin top satunya lagi adalah Pak Anang. Shout out to Pak Anang Kurnia. Ya. Kenapa Pak Anang? Karena jujur ya, as gua mention di video sebelumnya, materi kuliah yang gua kurang paham itu kan teori statistika ya. Tapi somehow waktu Pak Anang ngajar itu gue bisa mengerti dengan sangat kayak flawless aja gitu. Oke. Kayak menurut kayak menurut gue teori statistika itu kayak gampang jadinya. Nah, gue nggak tahu emang karena momennya materinya yang belum susah atau cara dosen itu ngajar sih. Tapi menurut gue lebih ke opsi kedua sih. Cara pembawaannya. Betul. Jadi cara ngajar. Kita tuh bukan nggak kayak lagi militer. Kan kadang ada nggak sih dosen yang lu baru masuk aja kayak, aduh dosen lagi gitu kan. Nah kalau ini enggak. Jadi Pak Anang tuh gue ngeliatnya kayak rekan diskusi lah. Makanya kenapa menurut gua gue nggak lihat itu waktu kuliah ya. Karena mungkin saya skip. Jadi dimensi lain. Kapan connect sama Pak? Di dimensi lain. Tapi enggak, tapi Pak Anang ya itu sih. Pak Anang menurut gua datang sebagai sosok dosen, tenaga pengajar yang enggak kayak dosen. Jadi menurut gua itu memorable juga buat gua lah. Pembawaannya. Gitu. Jadi gua shout out to Bu Ita dan Pak Anang sih. Oke. Menarik. Oke, kalau dari gua sih yang jelas pertama pasti Prof Hairil Anwar Notodiputro ya. Nama lengkap. Ya. Gelarnya gua agak lupa sih, takut salah ya. Yang penting Profnya. Ya kalau Pak Hairil itu jelas jadi dosen favorit gua karena pertama memang dari awal kan gua pembimbing akademiknya beliau, terus sampai pembimbing skripsi ya. Sebenarnya di luar dari itu sih, gua paling suka itu metode ngajar Pak Hairil. Karena Pak Hairil itu kebetulan kan metode statistika ya. Kan ibaratnya kita kayak sebelum dicemplungin ke teori statistik, aljabar matriks. Terus tadi gue jawabnya apa sih yang paling susah tuh? Pemrograman statistik ya. Komputasi statistik. Komstat. Itu metode statistika kan jadi bridging kita nih sebelum yang advance. Nah, itu Pak Hairil tuh bener-bener bisa berada di posisi bikin, terutama gue sih ya, nyaman dalam mencerna gitu. Karena Pak Hairil tuh dalam mengajar interaktif. Pertama itu dulu ya. Terus kedua suka ngasih ilustrasi yang bikin kita gampang memahami. Mudah dicerna gitu. Walaupun gue lupa sih apa contohnya ya. Karena itu udah lama ya. Cuman yang gue inget tuh Pak Hairil suka ngejokes juga. Betul. Ya kan suka ngejokes kan. Walaupun kalau orang mungkin bayanginnya kalau lagi kuliah sama profesor kan mengerikan ya. Betul. Oh, menurut gue sih sangat menyenangkan sih. Terus kedua lagi yang bikin gue favoritnya adalah Pak Hairil karena waktu skripsian ya, Pak Hairil tuh orang yang ya karena mungkin pengalamannya ya segala macam ya. Kalau lagi ngobrol itu memberikan analogi, membantah. Misalkan gue punya asumsi nih ya dalam topik skripsi gue. Beliau tuh bisa mematahkan gue dengan analogi juga yang sangat sederhana gitu. Dan lagi-lagi gue lupa ya analoginya apa. Cuman menurut gue Pak Hairil tuh udah sangat cocok sih buat bikin orang suka sama statistik gitu. Wah, kelas sih. Itu Pak Hairil. Dan Pak Hairil juga yang bikin gue bisa lulus 3,5 tahun. Kelas sih Pak Hairil kalau gitu. Jadi terima kasih banyak Pak Hairil untuk bimbingannya selama ini. Shout out to Pak Hairil. Iya. Terus siapa lagi kalau dosen favorit gue ya? Kayaknya yang lain-lain sih bukan berarti nggak favoritin tapi ada masalah ya, bukan ya. Tapi yang paling bikin berpengaruh gitu di masa kuliah gue itu. Tapi boleh sedikit ini Bu Ita sih kalau gue juga karena dulu jadi bahan ketawaan kita ketika beliau Emang lu ngetawain beliau parah? Jujur iya, ketika beliau mengajarkan table manner di dalam kelas statistika ya. Kayaknya bukan di dalam kelas statistika tapi persiapan PL kita apa sih? Kita kan ada praktek lapang, terus dikasih pembekalan. Terus ada satu hari itu yang dimana dia ngisi iya betul. Pokoknya dia ngajarin manner banget, dia ngajarin gimana cara kita komunikasi, gimana cara kita duduk segala macam yang benar-benar teknis gitu, yang buat kita dulu tuh bahan ketawaan gitu kayak ngapain gue belajar gini ya? Ngapain belajar kayak even kayak table manner kayak lu makan gimana di meja kayak gitu buat apa gitu. Kita sebagai mahasiswa
pada saat itu mentertawakan itu, tapi ya balik lagi ketika kita turun ke dunia profesional, dunia kerja, itu kepake ternyata salah satu hal yang kepake banget gitu. Gimana kita ngadepin klien, gimana strata yang lebih tua, gimana yang lebih mungkin secara jabatan di atas kita atau gimana, tapi tidak menghilangkan jati diri kita, tapi justru menambah confidence kita gitu. Itu Bu Ita yang ngajarin itu sih, gue inget banget. Jadi makanya shout out juga buat Bu Ita. Oke. Menurut gue sih sebenarnya pada intinya itu ya, kalau dosen siapapun sangat berpengaruh ya. Buat kita. Gue juga punya nama-nama kayak Bu Yeni, terus Pak siapa namanya yang QC itu, quality control yang dulu dosbingnya sih. Bukan, Pak Rido mah bukan dosen kita deh. Oh, Mami. Bukan. Yang cowok. Pak Anwar. Oh iya, Pak. Sama Pak Budis. Pak Budi. Pak Buset. Ya. Nah, itu contoh-contoh dosen yang delivery materinya menurut gua ringan juga. Sama sering praktikal. Itu sih. Cuman yang spesifik banget ya tadi kalau gua Pak Heril. Ya, oke. Dari gue sih itu ya 10 pertanyaan. Lu ada yang mau diobrolin dulu? Mau nanya terakhir. Di dunia kerja lu berdua kan banyak nyampein insight dari apa yang udah lu olah ke klien-klien lu lah atau partner-partner bisnis lu gitu. Tapi kalau datanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, data apa kesimpulannya? Kesimpulannya tidak sesuai yang diharapkan, apakah lu akan mencoba menampilkan yang sesuai apa yang diharapkan atau sesuai realitanya gitu? Oke. Gue jawab dulu ya, karena gue kebayang dan sering terjadi ya, apalagi sama klien. Nah, kondisi data itu kan yang diterima sama gue dan teman-teman itu pasti kondisi data yang kita nggak tahu ya, karena kita bukan di dalam bisnis itu. Jadi kita lebih enak sih sebenarnya pendekatannya kalau di consulting. Kita nggak tahu apa-apa, kita belajar mempelajari data itu, terus nanti dapat insight, ya kita kasih tahu ke mereka. Kalau ini aneh, gue biasanya ya dalam konteks ke klien itu nanya, nampilin dulu apa adanya. Karena kan klien pun akan terbuka ya seharusnya. Dia kan tahu. Kita juga step pertama itu dalam timeline project pasti business and data understanding nih kalau kita. Nah jadi kita akan bertanya gitu. Jadi benar-benar akan di show apa adanya. Karena nanti biasanya yang real yang akan ditampilin itu kan beda forum. Kita akan bertanya di sesi rutin weekly meetingnya atau daily meeting, itu kita bakal bener-bener nanti eksekusinya buat yang stakeholder atau yang atas-atas, ya itu sesuai kesepakatan kita. Nah tapi sorry to say, lu kan konsultan, lu pihak ketiga, yang terkadang sorry to say dari si yang punya proyeknya bisa jadi nggak trust segitunya untuk menjelaskan kenapa atau bagaimana bisa sih kok datanya seperti ini. Paham. Itu tuh gimana tuh kalau lu sebagai konsultan untuk ya entah win-win solutionnya atau ini. Nyamuk sini. Itu tadi di warning nih kayaknya. Kiriman kantor. Tuh kalau juga. Iya. Kalau tadi kan masalahnya berarti si klien ini belum tentu mau ngasih tahu jawaban sebenarnya. Iya, kayak misalkan lu tahu nih kayak datanya tuh kayaknya ini aneh deh gitu. Ya, terus lu nanya kan, pasti kan. Nah, mungkin karena datanya ini terlalu internal atau apa, jadi si yang punya datanya ini pun nggak mau belak-belakan jelasin kenapanya. Iya gitu. Ya udah kan gini,
Sebenarnya kalau misalnya si kliennya itu bilang, bukan bilang ya, dia misalkan tahu nih ada sesuatu yang janggal dan ketahuannya sama kita. Kalau itu hal yang konfidensial, pasti dia pertama nggak akan ngasih datanya ke kita, atau kedua kalau dia merasa itu insight-nya jadi membahayakan dia, takutnya ke-share ke pihak lain, dia bakal gimana caranya gue nggak tahu deh ya, kan ini posisinya gue nggak tahu nih. Jangan-jangan yang selama ini gue kerjain yang akhirnya nggak sengaja kita nggak pakai, kan banyak ya yang biasa kita propose nih, misalkan dari 10 analisis atau 10 use case cuman 5 atau 3 yang dipakai. Itu kan gua nggak tahu mana yang benar-benar memang tidak dibutuhkan atau jangan-jangan yang ini bahaya. Kan gua nggak tahu nih. Nah, kayaknya bisa jadi strategi mereka dengan perlahan-lahan menyingkirkan bahasan itu dari rapat-rapat kita. Kan bisa aja. Gua banyak sih yang udah dikerjain dan itu hanya menjadi draft aja. Bisa jadi itu. Ya, tapi kan seamless caranya. Halus ya. Halus. Ya. Sebagai penutup, kalau dari Manu gimana? Enggak, kalau di gue sih mungkin approach-nya beda ya sama Bang Pilih gitu ya. Kalau di gue tuh biasanya kalau misalkan, kan pertanyaan pertama gimana kalau misalkan lo ketemu simpulan atau kesimpulan yang tidak sesuai dengan harapan berarti kan. Kalau di gue kita sebagai data expert gitu ya di perbankan tuh itu sangat menjunjung tinggi kredibilitas lah. Jadi kita biasanya approach pertama menyampaikan hasil yang empirisnya. Kita tampil hasil as is kan. Tapi karena pasal satunya adalah berbunyi data scientist adalah supporting system untuk perbankan. Jadi kita nggak bisa take over decision atau business summary. Based on, bukan di lu ya? Iya betul. Bukan based on analisis yang kita lakuin gitu kan. Jadi kita show as is gitu kan. Nah, pun misalkan nanti dari tim business unit atau tim bisnis itu ngerasa kayak oke, ini nggak sesuai hipotesis kita, bisa nggak what if kalau misalkan ini di-adjust gitu, bahasanya kita adjust. Misalkan gitu ya. Misalkan based on hasil analisis kita, populasinya cuma bisa berkembang misalkan 1.000 orang nih, dari target misalkan 2.000 gitu kan. Berarti baru 50% achieve dong. Nah, kita mungkin bisa adjust di waterfall-nya atau di kriterianya. Kita bisa mainan itu. Tapi jatuhnya bukan kita kasih hasil manipulasi as in nipu, enggak juga sih. Karena kita kan tampilin hasil empiris dulu kan. Hasil pertama 50% loh incrementalnya. Kalau mau achieve target di 2.000 misalkan, ya kita paling bisa adjust di waterfall atau kriteria yang kita pakai. Misalkan yang harusnya nasabah laki-laki doang, kita tambahin gender wanita juga deh. Nah, setelah ditambah, kita show nih misalkan naik nih. Setelah ditambah jadi 2.000 nih, Matt gitu kan. Atau kalau misalkan setelah ditambah pun belum Matt, kita biasanya cari dari celah lain. Apakah kalau celah lain di-adjust juga bisa apa enggak gitu kan. Ya pokoknya kita complement each other lah antara kita sebagai data expert sama business unit as ya mereka yang tahu sisi bisnisnya gitu kan. Tapi kalau di kita biasanya adjustment sih. Karena kalau di kita tuh nggak bisa nampilin data semau kita. Karena biasanya dari tim business unit itu mereka harus ngeliat frameworknya kayak gimana, and then populasi yang dipakai itu seperti apa. Karena kalau dari framework atau populasinya udah salah ya mereka pun expect itu akan diubah kan. Jadi makanya kalau di kita sih biasanya tampilin hasil empiris dulu. Habis itu kalau misalkan masih nggak sesuai sama expectation mereka secara bisnis ya kita mungkin rubah kriteria atau waterfall-nya sih. Gitu sih. Oke. Ya sangat menarik ya. Pada intinya Mapren, buat sesi kali ini mungkin kesimpulannya ya di jurusan statistika itu industrinya bisa berbagai macam dan buat kalian yang baru masuk ke jurusan statistika selamat dan selamat menikmati juga. Nanti akan ada kalanya kalian juga mungkin bisa berada di level pembicaraan kayak gini ya. Mungkin kalau banyak nggak kebayang. Ya itu aja mungkin buat malam ini ya. Thank you Manu, thank you Jad, thank you Bang Billy. Kita tutup sesi kali ini. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.